Welcome to Total Politik. Welcome to Total Politik. Dan seperti biasa kita berpodcast ria pada hari ini. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tergantung Anda menonton jam berapa. Saya nggak bisa intervensi jam menonton Anda. Betul. Tapi yang paling penting sekarang ini spesial nih. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng orang yang sebentar lagi daerahnya akan didatangi sama jutaan orang, ditonton oleh jutaan orang juga, miliaran orang. Ada Marquez gitu ya. Marquez. Siapa lagi lu nonton nggak lu MotoGP lu? Gue zaman Max Biaggi. Ada lama banget. Kevin Duhan. Kita ini bola yang tua. Lawas lu emang. Betul. Tapi kali ini kita punya pemimpin daerah yang tidak lawas. Ya. Ya. Lu udah kali boleh juga ini lo ya bridging. Dan kita sudah bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Zulkifli Panca. Halo Bang Zul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Senior bro, senior. Gimana senior gimana nih? Senior UI. Gitu. Satu alma mater kan. Jadi ini FE kalau gue visip kan. Betul. Tapi bener juga banyak yang mungkin belum sadar kalau lihat Bang Zul kan kiprahnya anggota DPR paten, ya kan, doktor pengajar di ekonomi gitu kan. Iya. Gubernur. Itu fakultasnya yang parkiran mobilnya paling penuh bro. Karena bawa mobil semua. Iya, elite UI itu tempatnya Bang Zul. Dengar musiknya aja jazz bos. Jazz, ya. Walaupun hujan terus pas JGTC. Iya, gue juga bingung. Nggak bayar pawang dia. Iya. Tapi banyak orang yang mungkin nggak sadar kalau Bang Zul ini ternyata memulai karir politiknya sebagai aktivis mahasiswa, pimpinan organisasi mahasiswa di kampus. Nah, ketua senat UI. Dulu belum ada ketua BEM namanya ya. Kita terlalu muda dia. Dan di saat Bang Zul menjadi ketua senat itulah masa-masanya aktivis-aktivis dan intelektual UI yang sekarang tersebar deh. Lu bisa sebut siapa aja. Itu krem de la krem ya, era terbaiknya. Iya, ini era inilah top semua. Ada Bang Fadlizon, ada Bang Fahri Hamzah, ya kan? Era-era ada Wamen Des, Budi Ari gitu kan. Era orang-orang ini semua dia. Betul. Dan orang-orang yang pukul-pukulan semua tuh. Orang-orang yang brutal secara intelektual tadi, yang progresif secara bagus istilah. Brutal secara intelektual dan progresif secara pergerakan itu dipimpin oleh seorang Zulkifli Panca. Mantap. Coba Bang, coba lu eksersis dikit dong. Gimana Bang? Kalau gua agak malu nanya. Karena kampus gua itu kan ada di Pasar Minggu. Kalau naik Metro Mini dari arah Pancoran menuju Depok itu, gua sampai perempatan Pasar Minggu itu keneknya ngomong gini, ya yang UI gagal turun. Gua turun bos. Gua nggak mau ngomong kalau nanti gua takut disomasi, gua malu nih. Gua nggak bilang kampus gua di mana. Bang Zul, ceritalah dikit Bang soal suasana kebatinan aktivis mahasiswa di tahun-tahun segitu tuh Bang. Kan melawan rezim tuh gitu. Kalau kita lihat di UI ya, waktu itu tuh aktivisnya memang bagus-bagus ya. Dan menurut saya itu orang seperti Mas EF. Kemudian Chandra Hamzah. Nambah lagi kan? Iya, banyak bro. Iya. Waktu siapa lagi itu tuh Bang? memang Tokoh-tokohnya yang kita kenal sekarang ini siapa Bang? Iya, kayaknya semua yang UI sekarang itu kan kawan beliau kayaknya. Betul. Nah, jadi yang pertama menginisiasi Senat Mahasiswa di tingkat universitas itu termasuk generasinya Mas EF. Menurut saya sampai sekarang pun kita sangat kehilangan ya sosok seperti Mas EF itu kalau direduksi hanya sebagai konsultan politik saja. Bajunya kekecilan Bang maksudnya. Saya sangat setuju. Iya. Jadi harusnya pakai gamis lah kan. Jadi Mas EF itu menginisiasi atau memberdayakan keinginan pemerintah waktu itu membuka satu organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas. Memang nggak gampang. Waktu itu ada ketua umum, ada ketua harian dan lain sebagainya. Dan fondasi aktivis secara formal itu diinisiasi oleh generasi itu. Nah, Chandra Hamzah kemudian diganti oleh Bagus Endraning. Dan waktu itu memang perdebatan intelektual antara berbagai kelompok mahasiswa itu sangat terasa. Namanya juga Orde Baru itu tidak membuka keran cukup besar buat keterbukaan.
namanya kalau dilarang-larang tuh jadi eksklusif, jadi debat-debat di bawah pohon, di kos-kos yang sempit itu jadi sangat seksi sekali. Iya. Dulu herois juga tuh gitu. Iya. Acara-acara rapat-rapat PKI ya istilahnya. PKI tanda kutip. Iya, rapat-rapat PKI. Sambil kita banyak membaca gagasan, buku-buku dari Taufik Razen, dari UGM, kemudian Rizal Malarangeng, kemudian Denny J.A. Jadi dia UI ya Bang ya? UI. Kelompok studi. Ya, jadi yang jadi penyair tuh bro. Iya. Katanya mau dapat Nobel Sastra. Ayo lanjut Bang. Nah, jadi mulai ada kontestasi gagasan supaya Senat Mahasiswa tingkat universitas ini tidak elitis, gitu, supaya ada pemilihan langsung. Nah, Sebelumnya itu gimana Bang? Apakah ya dipilih dari representasi. Bahkan itu presiden aja nggak dipilih langsung waktu itu. pada waktu itu ya? Iya. Jadi demokrasi yang kita alami sekarang itu sudah di-exercise waktu itu di UI dengan memilih ketua mahasiswa itu secara langsung. Polarisasinya setajam demokrasi Sangat, seperti yang kita alami nggak Bang dulu Bang? Nah, ketika aktivis mahasiswa itu hadir dengan pemirah, kita menyebutnya pemilu raya itu langsung itu. Nah, yang mengejutkan, yang menang itu bukanlah mereka yang menggagas ide itu, yang berdebat di Depok setiap hari, setiap malam. Yang menang justru yang datang dari Salemba gitu. Nah, ini Dari cerita fakultas- nih. di Fakultas Ekonomi. Nah, waktu itu saya itu sudah hampir selesai kuliah, jadi diminta teman-teman untuk jadi ketua senat itu karena dianggap supaya perdebatan di tingkat kampus yang begitu tajam antara kiri dan kanan ya, itu mesti ada yang menengahi dan dianggap Fakultas Ekonomi ini kapitalis juga, tapi juga Pembina umat juga gitu kan? tidak bengis waktu itu. Dan kelompok inilah yang kemudian bermetamorfosis sekarang jadi partai politik namanya PKS itu sebenarnya. Jadi perjalanan politik kami di Indonesia ini itu memang lahir dari kegiatan kemahasiswaan itu. Jadi tidak benar kalau disangkanya PKS itu tidak berinteraksi dengan kebinekaan, keragaman itu ketika kami menjadi pimpinan di kampus yang jadi replika Indonesia sebenarnya. Kita sudah menyiapkan begitu banyak generasi muda yang define Islam in very broader sense gitu, progresif, open-minded dan lain-lain. Nah, saya perlu cerita juga ini kenapa ini menarik. Ya. Karena banyak salah baca tentang PKS ini karena tidak memahami sejarah juga. Nah, gerakan PKS itu harus kita akui sebagai gerakan keagamaan. Ya. Jadi awalnya itu tidak semata gerakan politik. Jadi masuk ke Indonesia itu akhir 80-an, 90 itu sudah banyak lah meluk teguhnya di berbagai kampus besar. Jadi datang ke UI, ke ITB, ke UGM dan lain-lain itu yang memberikan ruang pada aktivis untuk aktif di kerohanian. Nah, ini mereka tidak datang ke kampus-kampus Islam. Jadi kami yang merasa infidel gitu kan, akhirnya berkumpul di masjid, tersentuh oleh hal-hal yang sifatnya spiritualitas, akhirnya ya jadi aktivis mengekspresikan keinginan di situ. Oke, jadi aktivismenya dimulai dari rumah-rumah ibadah, dari masjid-masjid Dari ya. kegiatan kerohanian karena memang Orde Baru tidak memberikan ruang untuk itu. Kalau di masjid itu diberikan Iya, minimal ada ruang kebebasan. ceramah duha, ada Oh, khutbah iya. Jumat dan lain yang sebagainya. Intel agak malas nyatat dan hadirnya ruang itu. Ini nggak boleh jualan bakso di. Iya, kalau rapat-rapat bawah pohon sama kos-kosan mungkin itu lebih seksi buat Intel. Kan ada kegiatan Ramadan dan Iya, lain iya. sebagainya. Nah, terus Nah, tahun 90-an tuh banyak, hampir semua kampus besar ada komunitas ini. Nah, tahun 94 mulai ada pemikiran di kalangan elit ini mempertimbangkan usia biologis Pak Harto, kemudian dukungan militer dan lain sebagainya. Ada pemikiran coba bikin simulasi dan proyeksi kapan kira-kira Pak Harto turun. Gitu. Itu tahun 94 tuh Dinda. 94 ya Bang ya. 94. Itu Pak Harto juga masih kuat-kuatnya, belum sangat ada kuat. tanda-tanda kita mau krisis moneter gitu ya Bang. tapi- N230 masih lagi Masih. mau apa? Ya itu udah mulai sebenarnya, tapi udah lagi di atas ya. Bang. Ya, Sama anak FEU ini ditutup-tutupi kan. Yang di Iya. kekuasaan. Iya. Iya, makanya itu juga yang mau kita tanya di Iya. sini. Nah, kembali ke yang tadi, Ya. karena yang ikut dalam gerakan model PKS ini banyak di kampus-kampus besar, mulai ada semacam pemikiran bahwa Indonesia ini bukan negara agama, tapi deeply divided by ethnicity, religions, dan lain sebagainya. Ya.
Jadi ketika Pak Harto turun satu saat nanti, negeri ini mesti diwarisi oleh generasi yang juga terbuka, open-minded, progresif, define Islam in broader sense, kira-kira gitu. Caranya gimana? Mereka nggak mungkin langsung jadi aktivis, jadi presiden, menteri, kemudian merepresentasikan nilai itu. Mereka harus dilatih. Nah, caranya bagaimana melatihnya? Dengan menjadi student activist atau student aktivis atau aktivis mahasiswa dalam organisasi yang merepresentasikan Indonesia itu. Nah, Ketua Senat waktu itu di UI, UGM, ITB, IPB itu memungkinkan karena ada pemilu raya. Nah, jadi bukan karena saya hebat secara personal gitu, tapi komunitas ini karena sudah kuat di semua kampus-kampus. Jadi siapapun yang dicalonkan oleh kelompok ini, kalau pemira modelnya, maka dia akan menang. Itu yang tadi berdebat setiap hari itu apa sebabnya mereka kalah itu, Bang? Karena memang ini gerakan intelektual ya, memang ada kaderisasi tapi tidak semasif gerakan-gerakan model tarbiyah, model PKS ini karena ada di semua kampus, semua fakultas, semua jurusan. Nah, makanya ketika ada pemilu raya ya kami menang. Walah, sejak saat itulah maka semua kampus besar dari UI, ITB, UGM, IPB itu pemimpin-pemimpinnya itu berasal dari kelompok ini. Oh. Nah, very unfortunate, sayang sekali memang Pak Harto itu waktu itu kan dibikin simulasi mempertimbangkan usia dan lain sebagainya. Itu turunnya kira-kira 2010. Oh. Jauh banget tadi. Sama, Bos. 2010 itu baru Pak SBY udah periode kedua nih. Jadi 2010. Jadi mereka harus jadi ketua Senat 94 itu dengan harapan ketika Pak Harto turun 2010, masyarakat Islam yang terdidik ini punya pimpinan, punya kader yang terbuka, sudah biasa berinteraksi dengan keragaman, kemudian memahami betul keindonesiaan. Itu siapa yang hitung tuh, Bang, 2010 itu? Ya banyak lah teman-teman ini kan rata-rata orang sekolahan. Oh iya. Nah, bikin simulasi. Bang Gul lagi. Bang Gup gitu maksudnya kan, Bang Gubernur. Bang Gul jadi gubernur dan Zul gitu ya. Itu waktu itu gerakan strategi yang dilakukan di Pemira UI itu dan kemudian banyak dicontoh dan dilakukan di kampus-kampus lain itu memang strategi yang terstruktur sifatnya nasional atau memang sporadis saja? Setiap kampus punya kurang lebih fatsun dan keresahan yang sama sehingga punya metodologi yang kurang lebih tidak jauh beda lah. Ini karena gerakan keagamaan yang menurut kami itu sangat terstruktur, sistemik gitu ya. Dan waktu itu teruji betul ketika Pemira itu hasilnya jauh lah kita menang. Nah, cuman yang menarik itu ternyata Pak Harto itu tidak turun 2010. Tapi lebih cepat. Nah, tahun 98. Jauh lebih cepatnya. Nah, ketika ada celah sejarah yang memungkinkan komunitas yang terbina di berbagai kampus ini bermetamorfosis jadi Partai Keadilan waktu itu, orang kemudian bertanya, kok satu ada kelompok gitu yang bisa sangat tertib, disiplin seperti Partai Keadilan waktu itu dalam jumlah yang cukup besar. Nah, sayang sekali waktu 98 itu generasi yang kami yang jadi ketua senat, aktivis senat di berbagai kampus yang jadi replika Indonesia itu masih ada di sekolah di luar negeri, menjadi yang profesional dan lain sebagainya. Karena prediksinya 2010. Lebih cepat dari dugaan. Kan kalau kata Pak JK lebih cepat lebih baik. Nah, ketika tahun 98 ada celah sejarah, jadi muncullah Pak Nur Mahmudi, Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Anies Mata jadi pimpinan di komunitas ini. Nah, orang bertanya-tanya, ini mereka siapa? Nah, itu juga, Bang. Ya, Bang. Nah, mereka adalah aktivis di kampus itu yang mereka tidak punya kemewahan menjadi student activist dalam lingkungan yang plural seperti generasi saya. Nah, jadi waktu itu ketika dikatakan siapa Nur Mahmudi, wah itu dulu yang di IPB yang agak begini begitu dan lain sebagainya. Jadi ada stereotyping terhadap Partai Keadilan itu nyata waktu itu mempertimbangkan rekam jejak aktivis awal. Betul. Tapi ketika kami menjadi aktivis di lingkungan yang plural dan lain sebagainya, ada banyak generasi sampai sekarang yang itu yang sangat modern, sangat terbuka, sangat toleran karena sudah berinteraksi dengan keragaman. Tapi ketika kami pulang pun ya, teman-teman di internal PKS yang senior itu dengan masuk ke dalam demokrasi menjadi sangat moderat gitu karena bergaul. Ada generasi kami yang masuk ke dalam partai itu juga dengan cara pandang yang baru. Jadi menurut saya exercising demokrasi di dalam internal
Partai Keadilan Sejahtera itu luar biasa. Ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bahwa kalau satu saat PKS menang, mudah-mudahan gitu ya, nggak perlu ketakutan bahwa Indonesia akan jadi tidak toleran terhadap pemilik keyakinan yang berbeda, tidak akan bicara tentang keragaman dan lain-lain. Dan itu sudah kami contohkan di NTB. Dan kalau kita melihat NTB ini adalah satu daerah di mana PKS berkuasa oleh generasi yang mengalami proses perencanaan secara detail tadi. Iya, proses pemira dulu di kampus yang pluralistik gitu, Ri. Ya. Jadi kalau menang di kampus agama mungkin nggak kaget. Ini ada daerah lain bro yang PKS juga tapi agak beda nih. Ya karena generasi kami ini Lu tahu level gubernur gitu. Jadi Gubernur wali juga, kota. lu tahu yang gua maksud kan? Oh iya. Ada di kapal Kota Madia juga ada. nah karena generasi kami itu mengalami itu. Iya, iya. Nah jadi walaupun misalnya di NTB itu adalah salah satu contoh wilayah ketika PKS berkuasa oleh generasi yang mengalami proses perencanaan yang diinginkan oleh pendahulu kami sebelum yang memprediksi, mensimulasi kita akan berubah 2010 itu. Dan teman-teman bisa lihat di NTB itu kita bicara tentang competitiveness, industrialization, kita bicara zero waste, kita bicara toleransi. Nggak ada hal-hal yang menakutkan dan itu bukan dibuat-buat. Ya. Karena kami yakin betul dalam sejarah kehidupan kami itu Indonesia ini terlampau besar untuk direduksi untuk satu kelompok saja. Ya. Indonesia ini negara besar oleh founding fathers kita bahwa NKRI harga mati, kebinekaan adalah hal yang niscaya harus kita hadapi. Dan kita akan buktikan bahwa ketika PKS berkuasa, ya toleransi di sana, kemudian pembangunan ekonomi, bahkan kita punya sekarang menjadi host dari international event seperti World Superbike dan MotoGP. Wah, itu membuktikan bahwa ya kader-kader yang melewati masa-masa itu ternyata bisa mengunyah demokrasi untuk menghasilkan ya itu tadi. Dia menganggap demokrasi the only game in town gitu. Betul. Ya kan? Jadi pertanyaannya gini bang, ini kan banyak juga isu-isu intoleransi yang terjadi di NTB. tempat abang dan banyak sekali Ya. misalnya kayak kemarin Misalnya, kalau misalnya yang kok ya agak lama nanti Ari akan Ya. exercise yang paling baru gitu misalnya. Kalau kita lihat manifestasi dari NTB itu yang dibayangkan oleh orang-orang Jakarta itu masih terngiang-ngiang ketika tahun 2006 teman-teman saudara-saudara kita Jemaat Ahmadiyah gitu misalnya yang terusir dari Ketapang dan sudah lebih dari 15 tahun harus Ramadan di pengungsian di Ya. transito. Nah, ini yang kemudian menjadi wujud loh, kok begini sih? Katanya toleran, katanya mau menghargai pluralitas. Tapi ada sebagian kelompok yang masih terusir dari tanahnya sendiri gitu. Nah, Bang Zul gimana melihat kasus khususnya particularly kasus Jemaat Ahmadiyah di sana? Ya memang kita itu selalu pendekatannya sistem ya. Sistem itu kan di berbagai kesempatan saya sering mengatakan don't kick the system too hard because the system will kick you harder than you thought. Nah, kalau terlampau keras kita nendang sok-sok plural terbuka itu nanti ditendang balik itu tidak kalah dahsyatnya. Nah memang saya tidak terlampau banyak melihat Ahmadiyah non Ahmadiyah karena menurut saya dalam demokrasi itu freedom of expression adalah keniscayaan. Oleh karena itu pendekatan kita bukan hanya pada Ahmadiyah tapi pada siapa saja. Kalau itu cara mengekspresikan dirinya ya silakan saja. Nah oleh karena itu sekarang kan misalnya kemarin itu ada tawaran dari kita supaya ini zaman saya belum pertama juga jadi gubernur ini. Artinya ini kan satu situasi yang sudah cukup lama. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita tawarkan kemarin itu dari gubernur sebelum saya sudah mencoba Ya. supaya nggak harus eksklusif ini perkampungan khusus Ahmadiyah karena nanti akan memicu ya berinteraksi saja Ya. dalam masyarakat gitu. Jadi jangan mereka meminta misalnya kami ingin perkampungan yang khusus Ahmadiyah. Ini mungkin agak berat ya. Karena nanti sensitif kalau ada apa-apa nanti. Nah, problemnya apa sih Bang kalau Abang bisa share kepada publik gitu ya, supaya kita bisa clear dan bahwa memang pemerintah juga memfasilitasi bahwa ini ada hal-hal yang harus dipahami publik bahwa tidak sekedar problem toleransi dan pluralisme aja gitu. Kalau selama saya jadi gubernur karena kita juga sering berkunjung ya. Selama komunitas Muhammadiyah itu ingin kampung sendiri. Ahmadiyah itu ingin kampung sendiri, tempat tinggal sendiri itu susah nyari tempatnya juga gitu. Bahkan saya menawarkan waktu itu kalau memang mau pindah ke tempat yang populasinya sedikit ya nggak apa-apa kita tawarkan tempat.
Tapi kalau di tempat yang sudah ramai, ingin tempat eksklusif, nanti mengundang kecemburuan dan kalau apa-apa bisa jadi sasaran juga. Kalau kembali ke Ketapang misalnya, ke tempat mereka berasal gitu gimana Bang? Apa problemnya sebenarnya yang menjadi halangan sehingga mereka tidak bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya kembali ke tempat asalnya mereka? Kalau menurut saya terbuka kesempatan untuk itu. Oleh karena itu kan kadang-kadang masyarakat kita yang tradisional ya, itu juga cara pandangnya itu kan butuh waktu juga untuk berubah. Ya. Nah, jadi memberikan makna bahwa freedom of expression itu adalah keniscayaan yang harus kita terima, itu it takes time juga gitu. Dan saya sekarang dengan dunia yang lebih terbuka, dengan sosial media, lambat laun masyarakat itu sadar, dan menurut saya dalam waktu tidak terlampau lama masalah Ahmadiyah itu is not going to be an issue. Dengan sendirinya sekarang juga menurut saya tuh ya nggak ada beda lah Ahmadiyah sama yang non Ahmadiyah di Mataram itu. Iya betul. Tapi memang lagi-lagi dari kacamata Jakarta, dari kacamata orang-orang yang nggak ada di NTB mungkin melihatnya kok masih seperti ada problem gitu Bang. Nah itu yang nanti ke depan lama-lama akan diselesaikan. Di teater kepala kita itu jadi ini. Betul. Dan di teater satu lagi ini menarik. Kalau tadi Abang katakan bahwa NTB ini sudah sangat progresif, terbuka, event-event internasional juga menjadi etalasenya, pariwisata juga terus dikembangkan. Tapi ada yang bilang begini bahwa ini lagi-lagi di kepala orang-orang Jakarta nih Bang. NTB ini terutama Lombok gitu misalnya nggak akan pernah bisa bermimpi jadi Bali karena ada yang tidak pas antara religiusitas adat masyarakatnya dengan kebutuhan pariwisata yang lebih agile. Nah, gimana Pak Gubernur menanggapi persepsi ini gimana nih? Saya kira itu saya juga mendengar ya, karena sebenarnya tapi nggak ada yang berani nanya bos, nanti gue tanya. Ini proses juga. Saya ini sebelum jadi gubernur saya nggak pernah tinggal di Lombok. Saya tinggal di Jakarta, yaitu saya kaget juga mendengar argumentasi itu. Tapi dalam kenyataannya nggak begitu. Saya kira seperti sering saya katakan, cara orang berpikir itu dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan tingkatan ekonominya juga. Nah, Mandalika dulu sama sekarang dengan yang terbuka itu mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi tentu ya, karena ini betul-betul masyarakat yang memegang teduh adat istiadat, kemudian nilai-nilai keagamaan, ini jadi tantangan juga. Makanya saya jarang bicara tentang halal tourism, kemudian ini itu, karena gampang kita disudutkan oleh orang yang tidak mengerti pada hal-hal yang berbau radikalisme. Nah, biarlah nanti waktu yang menjadi obat yang akan menyembuhkan banyak persoalan. Ketika datang ke Mandalika, misalnya apakah tepat janji, kemudian bersih, itu adalah bagian dari pemahaman orang terhadap nilai spiritualitas yang diusungnya. Jadi nggak perlu eksplisit mengatakan ini harus halal tourism, ini harus islamisasi dan lain sebagainya, tapi substansinya enggak. Tapi kalau misalnya kita ternyata menghidangkan pada publik satu hal yang tepat waktu, punctual, kemudian bersih, dan lain sebagainya, itu ramah, itu juga bagian dari Jadi saya termasuk yang sangat optimis ya, seiring berjalannya waktu. Ada kompetisi bisnis juga kadang-kadang. Iya, ini ada kompetisi bisnis juga nih. Ada yang nggak pengen Lombok dan NTB itu semaju tempat lain lah. Siapa maksud Anda? Ya, saya nggak tahu. Mungkin gubernur yang Anda bilang tadi. Boleh diminum ya. Boleh. Katanya menarik. Ini ngomongin pariwisata. Tapi Anda melihat apa yang kita pikirkan tadi itu terjadi nggak sih Bang Zul? Bahwa memang ini memang pariwisatanya agak susah terjadi gara-gara religiusitasnya, keagamaannya yang menghambat dengan bule kan gimana bule ini mau minum minumannya agak beralkohol atau bukan agak beralkohol. Minuman tuh cuma dua, dia beralkohol atau tidak beralkohol. Ada gubernur Kalau saya melihat ya, kalau kita coba underlying struktur secara sempurna itu, yang menarik pariwisata itu bukanlah hal-hal yang seperti itu. Tapi kami dengar dari orang yang memahami betul pariwisata itu, yang paling penting buat pariwisata itu akses. Jadi kalau mau memajukan pariwisata di NTB itu, direct flight harus lebih banyak, simple. Orang tidak mau melihat surga kalau harus melewati banyak neraka dulu, kira-kira bahasanya gitu. Transit 3 kali males juga orang pakai. Nah, kita coba
cara kita karena kita underlying structure-nya kita sudah bisa identifikasi bahwa yang paling penting memajukan pariwisata itu adalah direct flight. Kita coba first Australia Barat langsung ke Lombok. Jadi nggak harus lewat Bali, lewat Jakarta dulu. Dan dalam sebulan kenaikan pariwisata tuh luar biasa. Bahkan beberapa bulan kemudian, padahal waktu itu sebelum saya dilantik itu kita dilanda gempa bumi yang berat. Iya. Kenaikan pariwisata pengunjung dari Australia Barat itu sampai hampir 1000%. 1000%, Bang. Iya. Australia. Karena Tadi itu marketnya Bali mungkin ya, Bang. Karena mereka sudah terlalu bosan ke Bali. Mereka melihat itu Lombok itu lebih dekat. Cuma 2,5 jam sudah sampai Lombok. Dari pas ke Melbourne ke Sydney itu jauh lebih lama gitu. Iya. Nah, saya membayangkan waktu itu juga ada direct flight. Terima kasih pada AirAsia gitu ya. Dari Malaysia, dari Singapura dan banyak sekali. Nah, ketika kita mau bangkit dengan pariwisata strateginya sangat baik begitu, tiba-tiba hit by coronavirus. Iya. Jadi kita harus reformulasi lagi strategi kita. Tapi menurut saya corona itu menghasilkan banyak blessing in disguise juga buat NTB.